Halo semuanya, kami dari kelompok 1 kelas pemrograman Web A akan menjelaskan codingan dari project root yang dilengkapi dengan sistem registrasi dan logoutnya. Kemudian project ini kami ambil sesuai dengan sistem pendataan pada Mixu. Untuk struktur dasar dari codingannya itu ada index HTML, ada register HTML, ada dashboard HTML. Kemudian untuk CSS sebagai stylenya ada JavaScript JS yang di dalamnya ada out JavaScript dan dashboard JavaScript. Kemudian ada asset untuk meletakkan logo Mixu atau foto. Kemudian di sini fokus pembahasannya terbagi menjadi 4, yang dimana ada front structure, ada user authentication, ada customer management logic, dan support and data storage. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian yang pertama, yaitu front structure. Di sini folder yang digunakan yaitu index HTML, register HTML, dashboard HTML, dan CSS-nya. Di sini fungsi utamanya form bertanggung jawab terhadap tampilan aplikasi, input pengguna, layout halaman, tampilan dashboard. Ini menjadi penghubung antara pengguna dengan sistem. Kita akan masuk pada bagian yang pertama pada front structure. Di sini ada halaman login. Halaman login ini terdapat pada index HTML, yaitu dengan codingannya sebagai berikut. Di sini teman-teman ada form ID sama dengan login form. Input ID sama dengan username. Placeholder sama dengan username. Di sini juga ada input ID password, type-nya password. Nah, teman-teman, dari penggalan codingan ini mengatur bagaimana form loginnya, bagaimana aturan dari username dan aturan dari password ketika ingin login. Kemudian ada tempat memasukkan username, tempat masukkan password, dan tombol pengiriman data. Data yang dimasukkan kemudian diproses oleh JavaScript. Kemudian di sini ada halaman register yang terletak pada register HTML dengan codingan input ID full name, input ID rec username, dan input ID rec password. Itu memiliki fungsi berbeda sesuai namanya. Nanti ada nama pengguna, ada username akun, dan password akun. Data kemudian dikirim ke sistem autentikasi. Baik, kita masuk ke slide berikut, yaitu dashboard interface. Nah, di mana ini adalah file dashboard HTML untuk struktur dashboard. Tabelnya kita kosongkan dulu dengan ID customer tabel body. Nanti data pelanggan akan diisi otomatis oleh JavaScript. Tujuannya agar data bisa diupdate dinamis. Selanjutnya kita ke styling interface. Ini style CSS untuk mengatur tampilan, di mana kelasnya BTN Primary membuat tombol desain utama berwarna merah dengan teks putih. Jadi HTML urus struktur, CSS urus desain, biar rapi dan mudah diubah. Kita masuk pada slide yang berikut, yaitu user authentication. Pada slide ini membahas mengenai sistem yang mengatur proses autentikasi atau keamanan pengguna sebelum dapat menggunakan aplikasi. File yang digunakan dalam sistem ini yaitu out.js. Pada file ini terdapat beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama login, register, validasi akun, dan session pengguna. Masing-masing fungsi utama itu memiliki arti. Yang pertama sistem. Sistem akan memeriksa apakah username dan password yang dimasukkan sudah sesuai dengan data atau belum. Jika sesuai berarti pengguna berhasil masuk ke dalam aplikasi. Kemudian pada fitur register, di situ sistem akan menyimpan akun baru agar nantinya pengguna bisa menggunakan saat login berikutnya. Kemudian validasi akun. Di sini untuk memastikan data yang dimasukkan itu sudah benar atau belum. Sedangkan yang terakhir, session pengguna itu berfungsi untuk menjaga status login selama aplikasi digunakan. Slide yang berikut yaitu penjelasan coding dari user autentikasi. Pada slide ini akan dijelaskan beberapa potongan kode untuk digunakan dalam proses autentikasi. Potongan kode yang pertama yaitu default user.
kode ini berfungsi untuk membuat data pengguna awal atau akun bawaan dari aplikasi. Misalnya itu terdapat username yang bernama admin dengan password admin123. Itu akun ini dapat digunakan saat aplikasi pertama kali dijalankan. Potongan kode yang kedua yaitu fungsi find. Fungsi ini digunakan untuk mencari data pengguna berdasarkan username yang dimasukkan pada saat login. Jika data pengguna ditemukan, maka sistem akan melanjutkan proses pengecekan password. Kemudian potongan kode yang ketiga yaitu fungsi post. Fungsi ini digunakan ketika pengguna melakukan registrasi. Data akun baru akan ditambahkan ke dalam daftar pengguna menggunakan perintah user post atau new user. Dengan begitu, akun yang baru dibuat tersimpan dan bisa digunakan untuk login berikutnya. Jadi penjelasan singkatnya itu, ketiga coding ini saling berhubungan, yang mana default user itu untuk menyediakan data awal, sementara find itu mencari data pengguna saat login, dan user dan pass itu untuk menambahkan akun baru saat registrasi. Dengan ketiga proses ini, maka sistem autentikasi bisa berjalan dengan baik. Baik, pada slide selanjutnya yaitu Customer Management Logic. Customer Management Logic adalah bagian dari sistem karena mengatur seluruh data pelanggan. Di sini file yang digunakan adalah dashboard. Di dalam file ini terdapat CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Yang pertama ada create, digunakan untuk menambahkan data pelanggan baru. Yang kedua ada read, digunakan untuk menampilkan atau membaca seluruh data pelanggan yang sudah tersimpan. Yang ketiga ada update, digunakan untuk mengubah atau memperbarui data pelanggan jika terdapat kesalahan atau perubahan. Dan yang terakhir ada delete, digunakan untuk menghapus data pelanggan yang sudah tidak diperlukan. Dengan adanya keempat fungsi tersebut, data pelanggan dapat dikelola dengan baik dan lebih mudah terstruktur. Baik, di slide kedua yaitu penjelasan coding Customer Management Logic. Pada slide ini dijelaskan beberapa potongan kode yang digunakan untuk menjalankan proses CRUD. Yang pertama adalah create. Pada bagian ini digunakan kode customer push. Fungsi push berfungsi untuk menambahkan data pelanggan yang baru ke dalam array customer. Data yang disimpan meliputi nama pelanggan, nomor telepon, dan menu yang dipesan. Dan yang kedua yaitu read. Pada bagian ini digunakan fungsi read render customer. Fungsi ini bertugas menampilkan seluruh data pelanggan yang sudah tersimpan ke dalam tampilan dashboard, sehingga pengguna dapat melihat daftar pelanggan. Dan yang ketiga adalah update. Pada bagian ini digunakan fungsi customer map. Fungsi map akan mencari data pelanggan berdasarkan ID, kemudian mengganti data lama dengan data terbaru atau data yang sudah diperbarui. Dan yang keempat, delete. Pada bagian ini digunakan fungsi customer filter. Fungsi filter digunakan untuk menghapus data pelanggan dengan cara menyaring data berdasarkan ID. Data yang dimiliki ID yang dipilih akan dihapus, sedangkan data lain tetap tersimpan. Jadi intinya dari keempat fungsi di atas yaitu saling melengkapi. Push digunakan untuk mendapatkan data, render customer untuk menampilkan data, map untuk memperbarui data, dan filter untuk menghapus data. Jadi teman-teman, kita masuk pada slide berikutnya yaitu support dan data storage. Jadi teman-teman, komponen utama yang digunakan adalah local storage browser, yang dimana memiliki fungsi untuk menyimpan 3 hal penting. Yang pertama, data user, di mana terdapat informasi akun atau profil pengguna. Yang kedua, data pelanggan, daftar atau informasi pelanggan yang diproses oleh aplikasi. Dan yang ketiga yaitu session login, menjaga status login agar pengguna tidak perlu sign in berulang kali setiap kali membuka halaman. Yang berikut cara kerja coding dan penyimpanan data. Nah, bagaimana cara kodenya bekerja di balik layar? Penyimpanan data yang pertama itu penyimpanan data dan konversi JSON. Di JavaScript, data dalam bentuk objek atau array
tidak bisa langsung disimpan begitu saja. Makanya kita pakai perintah JSON string if untuk mengubah data JavaScript menjadi format teks JSON supaya bisa diterima dan disimpan oleh browser. Yang kedua, penyimpanan dan update data pelanggan. Sinteks local storage berfungsi untuk menyimpan data pelanggan. Yang kedua, proses otomatis. Setiap ada perubahan data pelanggan, baik itu tambah, edit, maupun hapus, data yang ada di local storage akan langsung diperbarui secara real time. Selain data angka dan teks, aplikasi pastinya butuh visual menarik. Nah, disinilah peran folder asset. Folder asset ini digunakan untuk menyimpan seluruh berkas pendukung tampilan aplikasi seperti logo aplikasi, icon-icon tombol, serta gambar visual lainnya. Satu hal penting yang perlu diingat, folder asset ini hanya berfungsi untuk kebutuhan visual atau estetika dan sama sekali tidak memengaruhi jalannya proses atau logika program. Oke teman-teman, jadi ini adalah tampilan dari website yang kami buat untuk program CRUD ini, yang di dalamnya terdapat registrasi sebagai halaman dari dashboard. Kemudian juga setelah halaman berikut, di dalam ini juga ada create atau tambah pelanggan, ada tambah data juga yaitu create, kemudian ada logoutnya. Kemudian ada read juga yaitu ketika data terbaca, yaitu update ketika ingin mengedit data, dan delete ketika ingin menghapus data. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Sarangeo.